guys, jadi di vlog kali ini special edition kita akan bahas pengalaman teman-teman kita internship di Belanda. Nah jadi mereka akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bikin. Semoga vlog ini bakal berguna buat kalian semua. Gaby gak ada dalam soal belum kerja guys. Oke, kenalan diri dulu yuk. Oke, kamu dulu. Aku Hans. Aku kerja di The LGM Company for Label and Graphic Material. Aku kerja di bagian talent acquisition. Basically mirip sama HR, tapi kita lebih ke merekrut orang. Nama saya Ryan, saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang consumer electronics. Aku bekerja sebagai European tax internnya mereka. Jadi kerjaanku sehari-hari prepare report sama bantu manager dan tax assistant yang lain. Hai, aku Jennifer. Aku kerja di Consumer Insight Company. Jadi itu kerjaannya itu company-nya itu memberi rekomendasi berdasarkan hasil-hasil research yang udah ada. Aku Sebastian, currently aku kerja di hotel, back office hotelnya, dan kerjaanku day to day itu untuk dealing with social media dan juga balas email sama juga ngangkat teleponnya guest yang akan datang ke hotelnya itu. Official title kerjaanku adalah online communication intern. Nama aku Jessica, aku sekarang magang di company yang sama ya, food and beverage company yang apparently sama Timothy. Terus aku di Department Marketing Operations Artwork Project Lead. Ini kayak division lebih kecil dari marketing operations dan kita fokusnya adalah project management kind of. Kalau aku ada di divisi IT. Di sana aku in charge of biasanya kayak nge-support internal company-nya. Jadi misalnya kayak ngebantuin ngolah data, bantuin bikin database, bantuin bikin visualization dari data sekitar sana. Next question, ceritain dong perbedaan waktu coba cari magang di Indo sama cari magang di Belanda. Cari kerja pada dasarnya memang susah ya. Tapi kalau di Belanda ini, aku di sini udah apply kerja lebih dari 100 guys. Wow. Memang bener gitu guys. Terus aku udah dapat interview segala macamnya, udah 12-15 interviews. Tapi sebelnya guys selalu antara second place atau third place gitu. Terus ya akhirnya ada yang mau sama aku. Aduh. Beda banget sih guys. Kalau di Indo aku kapan hari magang itu aku masuknya gara-gara ada koneksi sih. Kalau di Belanda kan nggak ada, susah banget nih ada koneksi. Nggak ada referral. Iya nggak ada referral sekali sih. Kalau aku apply kerjaannya TIMI kali 2, jadi 40 kali 2 80. Positive response-nya Kali 10. Atau kali 100? positive response-nya Kali 100. 20-an. Kalau Wow. yang benar-benar interview cuma sedikit less than 10. Cuma sedikit gitu. Jadi kalau kerja di Belanda itu ya guys, kalau menurutku itu kayak kita tuh agak di disadvantage karena kita tuh nggak bisa bahasa Belanda gitu kan. Jadi kalau dibandingin di Indonesia kan kita pasti udah bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, ada beberapa yang bisa bahasa Mandarin juga gitu kan, pasti ya. Bener-bener. Bantu. Itu iya sih. Iya. Kalau kerjaannya sendiri nih, bedanya apa sih kerja di Indo sama di Belanda? Kalau kerja di Indo bedanya, ini mungkin ada konteksnya juga. Soalnya kalau kerja pas di Indo itu aku cuma kerja 1,5 bulan. Tapi kan di sini untuk kerjanya ini selama 6 bulan. Kalau di Indonesia kamu oh iya tolong bantu ini ya, tolong bantu itu ya, dan kita ya namanya intern. Aku sendiri yang melihat kalau intern itu tidak sama orang yang pekerjaannya tetap. Iya. Dan bedanya di sini kita itu dianggap sebagai part of their colleague. Oh iya, kamu ini worker, kamu ada responsibility sendiri, tanggung jawab sendiri. Jadi kalau aku beda banget sih. Aku pas magang di Indo itu lebih ke arah aku belajar. Aku lebih di arah diajarin gitu sama supervisorku. Tapi Kamu kalau magang di mana ya? company, Oh iya, lupa. ya. Oh diajarin, banyak diajarin sih. Aku nggak kerja banyak, aku cuma kadang dikit admin work dikit-dikit. Tapi kalau beda banget guys. Oh salah. Kalau di company ini kan, guys itu beda banget. Jadi aku lebih dikasih responsible besar gitu. Malah supervisor tuh sungkan mau ngasih aku admin work. Jadi internship di sini bukan making coffee guys. Iya. Next question. Biggest challenges kalian selama jadi intern di Belanda apa nih?
Buat aku bangun pagi. Bangun pagi. Nomor Oh. kalau kan enggak. Oh, Itu ya, buat kamu. let's go for it later. Ya kalau aku ya itu apa namanya shift-shiftan. Dalam beberapa minggu awal aku ada shift sore, shift sore, termasuk shift sore. Jadi apa namanya mulai kerja itu jam 3 sore, pulang kerja jam 11 malam. Ya, mungkin kita bawa burden. Kan kita orang Indonesia dan kita kerja di company yang multinasional. Jadi kita orang tahu kalau kita dari Indonesia, kalau kita kerjanya nggak benar. Iya Bu. Orang Indonesia. Iya kan? Itu suka sih dia. Iya kan? Maksudnya. Kalau ke aku ada banyak challenge ya jadi. Soalnya kan Technical. ada technical pasti karena Iya. kita kan anak bisnis dan aku bidang IT. Iya. Ya walaupun aku suka IT sih guys, tapi kan aku nggak punya background di IT. Tapi selain itu juga ada challenge di mana aku tuh di-expect kayak nemuin punya solusi gitu guys. Jadi misalnya kayak aku ada meeting one on one sama supervisorku, dia tuh sering minta solusi ke aku. Nah, kan aku nggak selalu bisa kan solusi gitu loh guys. Jadi mungkin karena beda culture ya. Iya. Mungkin culture sini mereka memang nggak expect aku langsung dapat solusi kayak gimana. Tapi aku nggak tahu kenapa aku selalu ke pressure untuk ngasih solusi gitu guys. Something like that. Mungkin itu negatifnya dari mereka terlalu percaya sama intern. Mungkin ya. Jadi responsibility-nya juga lebih besar. Any language barrier experience so far? Timothy. Banyak. Aku divisiku ada orang Greek, Turki, sama Itali. Kental banget guys aksennya. Susah banget ngerti. Kalau misalnya aku fokus ke orang gitu baru lihat mulutnya gitu baru ngerti aku. Tapi kalau misalnya dia lagi Tutup mata. aku lagi kerja gitu terus dia lagi dari jauh manggil namaku ngomong sesuatu gitu gak ngerti sama sekali guys. Gak ada sih. Bukan ke language barrier, accentnya. Oh iya. Kadang accent daerah tertentu itu agak kental, di mana Ya. kita kayak sorry what, jadi kita minta ulangin gara-gara kita nggak ngerti ngomongnya itu apa. Aku bisa relate, manajerku dari Spanyol. Oh ya kerasa kan jadi. Kerasa mereka beda, ngomongnya kayak Ada. Soalnya ya kalau pakaian kan memang paling sering kan pakai bahasa Inggris, tapi apa namanya di divisi terutama di divisiku kan harus connect sama apa namanya guest-guest juga yang dari negara-negara lain, jadi mereka juga bisa bahasa-bahasa lain kayak Perancis, habis itu kayak bahasa Belanda juga mereka bisa, Jerman dan lain-lain. Nah, aku kan mereka nggak bisa bahasa itu. Kadang-kadang kalau misalnya mereka ngomong bahasa Jerman, Perancis atau yang bahasa-bahasa Eropa lah sama kolik-kolik yang lain, itu ya aku rasa left out. Untuk workflow sendiri nggak ada language barrier. Tapi kalau misalnya apa namanya in terms of interacting sama kolik atau apa gitu ya ada sih. Bas, kalau misalnya guysmu ada yang telepon, terus misalnya dia ngajak ngomong Cina atau ngajak ngomong Jepang, kan bisa tuh Bisa. bahasanya. Gitu kamu di encourage untuk pakai bahasa itu atau pakai bahasa Inggris? Oh iya, masuk akal itu pertanyaannya. One side di encourage, one side juga enggak. Soalnya kalau misalnya kita pakai bahasa lain, contohnya misalnya ada orang yang pakai guest Indonesia, dan kita pakai bahasa Indonesia kan. Guestnya itu akan expect kalau misalnya di hotelnya nanti ada orang yang bisa bahasa Indonesia. Padahal itu nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang akun dari New York contohnya atau dari Shanghai yang nyangkat itu juga divisi kita. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa yang mereka mau, mereka akan expect kalau misalnya kalau misalnya mereka mau ke New York gitu kan, ada yang bisa bahasa Indonesia di sana, padahal nggak ada. Nah mereka itu biasanya itu kayak ngedemand waktu udah sampai di sana itu mana orang yang bisa bahasa Indonesia kayak gitu, kapan lalu di telepon gitu kan. Jadi ada juga kasus-kasus kayak gitu. Next question, boleh ceritain nggak tentang lunch routines-nya atau in your case dinner routines? Aduh, makanan staff di hotel tuh gak enak banget sih. Jadi hari pertama itu kan cuma ada berapa pilihan ya? 8 pilihan dan itu belum diganti selama 3 tahun. Kalau aku kalau lunch bawa roti, kalau enggak makan sayur. kita tuh dikasih subsidi makanan istilahnya. Jadi harganya itu cuma 3 euro guys. Jadi kayak kita tuh disubsidi. Jadi meskipun bayar 3 euro tiap kali makan, tapi enak guys. Enak ya? Ya, Hari- makan setiap hari lunch. Hari Rabumu ya enak kan? Hari Rabu itu kan, oh iya guys, aku lupa bilang, hari Rabu itu hari vegetarian guys. Dan aku bukan vegetarian guys, jadi aku nggak suka makanan. Jadi tiap hari Rabu guys, aku tuh bawa makanan guys, dibekali oleh mamaku guys, mama kayak makasih Mi.
Kok Ryan itu harganya 3 euro, punya aku 6 euro. Siap. Nah, aku siap bangkrut lama-lama. Kalau aku karena kita cabangnya berbeda, yang dia Amsterdam, aku Nijmegen. Yang di Nijmegen ini kita ada 2 macam lunch, basic lunch 2 euro sama luxury lunch tapi cuma 4 euro. Luxury 4 euro. Jadi aku nggak perlu masak karena di sana sangat oke, mereka pakai buffet gitu. Kalau di Amsterdam mereka nggak Tidak nyediain ada apa-apa. soal tim. Jadi aku tiap hari harus bawa makanan. Oke, kalau working hour di company kalian gimana sih? Flexible working hour. Gitu. 8 hour 9 sampai 5-ish, 5.36. Ada beberapa orang yang sampai jam 7 jam 8 tapi jarang. Terus best of all bisa work from home. Oh iya. Ada experience apa Bibi? Well, Ini kayak salah satu kebijakannya mereka, bisa work from home, misalnya kamu nggak ada badan atau gimana, bisa kerja dari rumah dan tetap paid. Working hours gue itu paling beda sendiri. Jadi kita di kantor gue itu ada 4 working hours. Nah kalau AM itu working hours dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Kalau PM yang aku lagi lakuin sekarang itu dari jam 3 sampai jam 11 malam. Kalau misalnya mid tengah 10 sampai jam setengah 6. Habis itu yang night itu dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Nah itu yang kayaknya nggak bakal dapet sih, soalnya aku kan magang di sana, jadi aku dikasih exception gitu. Yes. Kalau di company kalian ada fasilitas apa sih? Coffee machine kan, machine, laptop, tapi aku ada NSK. HP. Kalau di planku, karena kita tuh ada di bawah tuh ada pilot plan, jadi ada sebelum launching ke market itu ada manufacturing batch namanya, jadi ada kayak puluhan ribu Produk. ya sampel products yang beberapa tuh tidak kayak defect, jadi mereka sering di bawah tuh kayak ada aisle sendiri, kita bisa ambil sendiri terserah, jadi kamu harus visit planku. Karena aku perlu lihat orang sebagai recruiter side, aku di allow akses untuk LinkedIn Premium accountku. Ya, upgrade gitu ya. Bukan premium sebenarnya, itu kayak recruiter free view gitu loh. Oh. Ya, aku lihatnya kayak gitu. Terus ada apa lagi? Oh ya, terus ada kayak recreational areanya, ada meja pingpong, Wow. ada Wii. Karena aku kerjanya di consumer electronics. Jadi aku itu bisa dapat diskon gitu buat kalau mau beli barangnya. Jadi kan barang itu Barang perusahaan. Iya, barang perusahaan. Oh. Jadi kan appliances itu kan kayak ada class-nya atau something. Jadi kayak for this class, aku dapat 10%. Oh, for this class aku dapat 20%. Jadi kayak kalau aku mau beli, aku bisa dapat diskon. Transportasinya kita dibayari ya. Ini aku dibayari. Aku di reimburse. Jadi aku dapat kayak kartu MRT gitu. Dan aku bisa pakai sepuasnya. Unfortunately cuma boleh pakai waktu ke kantor aja, jadi kita nggak bisa pakai kemana-mana. Sama karena aku di hotel, aku dapat 2 free nights di hotelnya sendiri. Hotelnya juga bagus. Jadi dapat 2 free nights, aku bisa pakai kapanpun. Habis itu kalau misalnya ada teman yang mau nginep di hotel, aku juga bisa kasih free stuff, Wih. diskon, Wow. complimentary breakfast. Yuk nginep yuk. Tolong Sebastian. Jos. Jadi yang mau Semua jadi teman. konteks Sebastian. Kalau aku adanya dishwasher gitu-gitu sih, dishwasher. Berguna banget loh. Ada pengalaman menarik apa nih yang mau ceritain buat temen-temen? Kalau menarik sih, ya aku bingung sih. Soalnya kan ya aku juga handle paper, ya to be spesifik aku juga handle invoice gitu kan. Jadi aku yang cuma bisa bahasa seadanya itu juga terpaksa harus bisa baca sedikit-sedikit kayak Jerman atau kayak Korean. Jadi aku harus bisa baca. Korean? Iya, jadi kayak aku harus tahu kayak oh ini itu ngomong apa, ini makan di mana. Jadi guys bayangin aku harus baca invoice dan aku harus kan ngetik kan masukin. Kamu makan di restoran apa? Tapi bayangin di invoice-nya itu nggak ada tulisan Inggrisnya. Jadi aku mau nulis, jadi guys, ini guys, aku nulis ya restoran 787. Soalnya aku nggak tahu nama restorannya itu apa. Jadi kayak aku ketik restoran 787, habisnya 13.000 won, 14.000 won. Aku nggak ngerti soalnya nama Koreanya apa, nggak bisa baca. Ya, mungkin cuma itu aja. Oke. Yang paling unik mungkin pengalamannya itu aku nginterview orang yang aku kenal. Oh, Jadi jujur, teman kita kan? ya teman kita. Jadi soalnya kan emang aku kenal orangnya, terus dia apply dan aku berusaha seobjektif mungkin. Ya kamu bisa bayangin lah, kamu tahu orang itu macam apa, tapi kamu ya at the same time harus profesional juga gitu loh. Itu agak susah sebenarnya. Nah itu. Tidak ada. Sorry guys. Salah satu dari tesku itu kan untuk ngangkat telepon. Jadi mau nggak mau itu
harus berinteraksi sama guest atau pelanggan. Nah, kita semua tahu kalau misalnya nggak semua guest itu kayak manusiawi. Civilized. Benar sekali, manusiawi. Nggak semua guest itu manusiawi. Contohnya waktu itu minta arahan gimana cara dari airport di Paris itu ke hotelnya kita, dan dia itu marah-marah, dan akhirnya in the end dia ngomong thank you for nothing, rubbish. Habis itu ya ditutup teleponnya. Oke, final remarks dari kalian? Final remarks, oke, kalau dari aku ya, karena aku kan kerjanya ini kayak agak admin gitu ya, jadi ya meskipun kerjanya itu sebenarnya agak membosankan, tapi jangan khawatir guys, karena kerjaan admin itu benarnya diperlukan. Jadi meskipun itu membosankan, itu tapi harus pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti itu. Kalau itu aku aja sih, aku cuma mikir gitu aja sih. Kalau menurutku, kamu nggak usah peduli banyak apa yang orang lain pikir. Do what you love, and you will get what you need. Kerja di service industry itu nggak gampang. Yes, itu kayaknya I have to learn it the hard way. Ini jadi pelajaran kayaknya nggak cuma buat aku tapi buat kita semua. Kalau misalnya kita harus baik-baik sama orang yang melayani kita. Kalau aku more to karena kita mulai dewasa, ya harus kerja yang bertanggung jawab. Karena kayak ada deadline gitu tertentu itu bener-bener urgent dan important. Jadi kayak jangan dapat gitu sih. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya, apalagi kalau kamu magang di luar negeri, kamu diberi tanggung jawab yang sangat besar. Jadi jangan mengecewakan dirimu sendiri dan jangan mengecewakan timmu. Kalau misalnya di sini kan, kayak di company di luar sini, kita kan kasih responsibility besar kan. Iya. Jadi karena itu at the same time kita juga harus seek opportunity guys. Misalnya kita banyak nganggurnya, banyak waktu nganggur. Tapi supervisorku juga bilang waktu nganggur itu kamu harus utilize for something. Kita harus cari something to do. Kita harus Cari apa yang bisa kamu lakukan, cari apa yang bisa kamu belajar. we always seek for ways to improve ourselves. Because learning is forever. Yes. Oke, jadi itu tadi pengalaman teman-teman kita intern di Belanda. Be sure to subscribe, like, and comment down below. Dan jangan lupa sertain juga pengalaman kerja kalian masing-masing. Bye!